Anak ini investasi yang luar biasa. Anak ini sumber pahala yang luar biasa. Sekiranya orang tua bisa mengemban amanat untuk mendidik anak-anaknya, mestinya Salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, niki kedengaran mboten nggih? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat silaturahmi, kita sama-sama dapat kumpul sambil mengaji, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan kita bisa saling sapa, silaturahmi, ya, bisa ngaji, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, kesehatan, dan lebih dari itu diberikan keberkahan. Karena umur panjang pun kalau tak berkah justru menjadi bumerang bagi kita, jadi musibah ya. Kita pengen umurnya panjang tapi barokah. Umur panjang yang bisa kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini memang berjalan sangat cepat ya. Jangankan kita ya, kita itu paling sepanjang-panjang umur kita ya katakanlah 70, 80, 90, 100 tahun ya. Bahkan kadang 60 tahun itu juga sudah batuk-batuk nyekris gitu ya. Jalannya kakinya sudah 3 ya. Kayak tekan, ngangkat tubuhnya angelira umum, kapuren kan. Ya itulah manusia. Jadi kita datang ke dunia dengan tidak membawa apa-apa
dan kita kelak akan menghadap Allah dengan tidak membawa apa-apa. Kadang kita itu yang kita lihat hanya materi, karena manusia itu ada materinya, tetapi sesungguhnya di balik materi itu ada ruh yang perlu juga kita perhatikan. Umur kita ya, yang 70-80 tahun kalau ditanya urip nang donya iki suwe apa ora? Koyone agak wingi. Isih kelingan masa-masa dulu kecil, masih ingat sama-sama ketika remaja, ketika dewasa haji bareng ya isih kelingan, gandengan karo bojone sek-sekan ya isih kelingan, tapi itu ternyata wis 9 tahun. Iya. Wis tau weruh Masjid Haram, nang Mekah lempar jumroh, mungkin mangane ya wis tau apa waktu di sana telat, isih kelingan, tapi itu 9 tahun lalu. Jadi hidup itu ternyata enggak lama. Dulu Nabi Nuh umurnya berapa? 950 tahun. Itu sejak beliau diutus menjadi nabi, belum dari awalnya, dari lahirnya. Luwih akeh meneh. Nabi Adam umurnya berapa? 2000 tahun. Wah, sopo saiki wong umure 2000 iki? Kasih bosen urip nang donya. 950 tahun umurnya di dunia Nabi Nuh. Ditanya, kamu itu wahai Nabi Nuh, dihidup di dunia ini lama atau sebentar? Jawabnya apa? Perasaan baru kemarin. Wah, 950 ya perasaan baru kemarin. Karena memang sebentar, nggak kerasa yang namanya umur itu. Ya. Dulu pernah ada seorang ibu-ibu nangis keriangan karu-karuan. Waktu itu Nabi Nuh lewat. Wahai ibu, kok nangis sampai luar biasa? Keriangan karu-karuan. Kenapa ibu? Saya baru saja kena musibah. Musibahnya apa? Anak saya barusan meninggal. Umurnya berapa? Wah, anakku agak lucu-lucu nih, agak seneng-seneng nih. Iya, umurnya berapa? 400 tahun. Oh, nek 400 tahun saya iki lucu-lucu nih. Wis dadi tanah. Umurnya panjang-panjang. Tapi kalau ditanya sebentar, maka kita jangan hanya melihat pada umur. Umur panjang kalau kita itu tidak memberkahi justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi kita, dunia kita, akhirat kita. Karena sesungguhnya manusia itu terdiri dari 2 hal. Jasad kita yang umur kita terbatas itu. Dan ruh kita. Jasad yang ada pada diri kita ini juga bagian dari nikmat Allah yang wajib dijaga. Maka kita wajib kok kemudian makan, minum. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah. Jadi perintah itu. Perintah dari Allah, kita memang disuruh makan dan minum. Wala tusrifu, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa kita harus makan, harus minum? Karena untuk memperhatikan jasad kita, menjaga jasad kita supaya tetap sehat. Dulu ada seorang yang menghadap kepada Ibunda Aisyah, kemudian bertanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda Aisyah, bagaimanakah ibadahnya baginda Nabi Muhammad SAW? Ada 3 orang. Salah satu orang ini bertanya demikian. Dijawab sama Bunda Aisyah, yang namanya Nabi Muhammad itu kalau ibadah, kalau puasa sangat luar biasa. Rajin ibadah, rajin puasa. Maka sahabat ini berpikir, wah, Nabi saja yang dosa-dosanya telah diampuni andai melakukan dosa. Baik yang telah lalu atau yang akan datang.
ibadah puasanya masih seperti itu, apalagi saya yang kayak begini, maka saya akan puasa terus menerus, tidak akan berbuka. Maka ketika baginda Nabi mendengar itu, Nabi langsung keluar. Siapa tadi yang mengatakan ingin puasa terus tidak akan berbuka? Maka kata Rasul, man rakhiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau mengikuti saya, dia bukan termasuk golonganku. Termasuk ada sahabat yang tanya, ibadahnya begini. Akhirnya menjawabnya apa? Saya nggak akan nikah selamanya. Nggak boleh. Kalau tidak mengikuti caraku, sunnahku, dia bukan dari golonganku. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita puasa harus berbuka? Karena untuk menjaga tubuh kita supaya sehat. Maka kalau sakit harus berobat. Faidha marita fawa yashfi. Sekiranya engkau sakit, maka Allah yang akan memberikan obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Untuk apa kita berobat? Supaya kita menjaga diri kita, menjaga tubuh kita. Maka segala sesuatu yang kira-kira menimbulkan mudarat untuk tubuh kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun bentuknya, maka apapun yang diharamkan mesti tidak baik untuk tubuh kita. Allah haramkan khamar karena merusak otak kita. Allah haramkan daging babi karena menimbulkan mudarat untuk tubuh kita. Diharamkan untuk apa? Supaya kita bisa menjaga tubuh kita. Maka orang yang merusak diri sendiri berdosa. Merusak diri sendiri bagaimana caranya? Minum khamar, main mabuk-mabukan, ganja, narkotika, haram semuanya. Itu karena merusak diri sendiri. Karena tubuh kita itu amanah yang wajib kita jaga. Maka orang yang sedang hamil pun harus menjaga janinnya secara fisik. Makanannya harus baik, kandungan gizinya juga diperhatikan. Demi apa? Menjaga janin supaya tetap sehat. Itu hebatnya Islam. Jadi sejak di kandungan pun kita disuruh menjaga tubuh kita supaya selalu sehat, ya. Olahraganya, makannya teratur, ya. Supaya kita sehat. Karena kalau sehat, insya Allah mudah-mudahan ibadah kita juga baik. Tapi ternyata tubuh kita itu bukan hanya terdiri dari fisik ini saja. Kita juga ada ruh. Kalau fisik itu diperhatikan dengan cara pola makan, dengan cara olahraga, dengan cara macam-macam, maka roh itu juga perlu makan. Makanan roh kita itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan semua aktivitas sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya manusia itu hanya melihat pada materi saja, maka sesungguhnya manusia itu tidak lebih baik dari iblis. Iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga bukan karena iblis itu musyrik, raono sejarai, ya. Bukan karena dia itu tidak percaya sama Allah. Enggak. Iblis itu tahu Gusti Allah, percaya sama Allah. Tetapi kesalahan terbesar iblis adalah sikapnya yang takabur, sombong. Kenapa sombong? Karena melihat segala sesuatu itu hanya dari satu sisi. Apa itu? Materi. Iblis mengatakan, khalaqtahu min tin. Gak mau sujud kepada Nabi Adam karena melihat bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Wa khalaqtani min nar. Sementara dia melihat saya, iblis, diciptakan dari api. Jadi kesalahan iblis melihat sesuatu itu materi.
Nabi Adam manusia diciptakan dari tanah, sementara saya diciptakan dari api. Ini kesalahan besar ini. Kesalahan fatal. Maka dari kesalahan inilah akhirnya menimbulkan sikap yang materi tadi, materialistis, memandang sesuatu dari materi. Wegah, nggak mau saya hormat kepada Nabi Adam. Wong Nabi Adam saja diciptakan dari tanah. Tanah itu kan diinjak-injak. Tanah itu kan di bawah. Tanah itu tidak mulia. Saya dari api jauh lebih mulia dari Adam. Salah besar. Maka kita jangan kemudian melihat dunia ini dari sisi materi. Karena saat ini dimanapun, dimana saja banyak sekali orang itu melihatnya hanya dari sisi materi, kebendaan. Bahaya. Maka jangan kaget ada orang itu kalau dia kaya, kalau mobilnya banyak, mobilnya mewah-mewah, dihormati. Kalau dia pejabat, dihormati. Contoh sederhana, nek bupati teko rene seumpama. Kira-kira persiapan ini, wah luar biasa servisnya, opanya macam-macam. Nek ono Pak Kiai teko rene, servisnya kira-kira piye? Gitu. Nek Pak Bupati teko 1-2 jam wis di servis luar biasa, wis harus persiapan. Kan? Nek Pak Kiai ini sing rene isih sepi. Udah ngomongi. Wah enggak, ini enggak nyindir ya, tapi cuman kebetulan aja tadi. Saya tadi jam 9 nyampe masih sepi. Makanya saya pergi jalan-jalan lagi. Iya. Kenapa? Karena terkadang itu, kadang kita itu paling, ya kan? Ada orang yang jalan pakai sandal jepit, bertamu, cuman kita ngelihat itunya, wong miskin, wong randuwe, kan gitu. Tapi kalau yang bertamu di rumah kita itu pejabat, yang bertamu di rumah kita itu orang kaya, padahal dia itu wong biasa, dia anak-anaknya. Nggak ada diada-adakan. Kenapa diadakan? Ini yang mau datang, ini wongnya sugipol, kan gitu. Materi. Orang kalau ngelihatnya sudah materi ini bahaya. Indonesia ini rusak juga karena manusianya ngelihat materi. Korupsi 270 triliun. Walah. Itu dimakan orang 7 turunan nggak habis. Yang korupsi saja belum pernah lihat duit dia sendirian. Itu kalau dikumpulkan wah sak Temanggung kebak. Kalau dibuat beli dawet banjir. Iya. 270 triliun. Beli tas saja satu tas bisa miliaran. Tas tok. Coba 1 miliar itu buat bangun pondok. Wah, pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Nggak habis-habis. Tapi karena mereka mikir materi, nggak pernah ingat akhirat. Zaman kita sekarang itu zaman di mana orang itu sudah tidak peduli harta itu berasal dari harta halal atau haram. Sing penting untuk duit sabet. Ini sangat berbahaya. Orang kalau di keluarganya itu masuk harta haram, maka yang terjadi di dalam keluarga adalah ketidakbarokahan. Maka hati-hati jangan sampai ada harta haram masuk. Bisa jadi dilalai anak embiyenge ra umum ya. Kon ngaji kon sembayang angele ra umum. Dilalai bojone wangele ra umum ya kan. Sangat mungkin jebul-jebule yang masuk ke rumah kita itu berasal dari harta haram. Hati-hati ketika ada kaitannya kita dengan orang lain. Kita harus ingat, umurku saiki wis swidak. Kira-kira saya pernah berbuat salah sama orang enggak ya? Kira-kira saya punya hutang enggak ya? Kira-kira ada hak orang lain yang belum saya bayar enggak ya? Itu harus kita ingat selalu. Kenapa? Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, umpamanya sembayangnya pernah telat, atau pernah nggak sholat, atau pernah nggak puasa,
taubat, banyak istighfar, insya Allah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, selesai urusan. Yang berat itu ketika kita punya urusan dengan orang, dengan tetangga, dengan sesama muslim. Ini sing abot. Kalau kita punya hutang 1.000, wah 1.000 loh, kita jangan bilang wah paling 1.000, kono paling wis kelalen wong 1.000. 1.000, tetapi di mata kita, mungkin di mata kita sedikit 1.000, tetapi di mata Allah sangat besar. Maka hutang seberapapun harus kita tunaikan, harus kita bayarkan. Jangan sekali-kali meremehkan yang namanya hak orang lain meskipun itu hanya sedikit. Karena itu akan gandoli kita. Akan menjadi penghalang bagi kita. Akan menjadi apa? Ngalang-ngalangi kita masuk surga. Maka Rasul pernah mengatakan, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min malihi aw irdihi falyatahallal minhul yaum qabla ayyakuna dinaron wala dirhaman." Sing sapa wone urip nang donya masih punya kesalahan kepada saudaranya sesama muslim atau orang lain, bukan hanya orang muslim, non muslim juga sama. Punya hutang sama non muslim tetap harus dibayar. Pernah berbuat salah dengan non muslim tetap harus minta maaf, dihalalkan. Maka kata Rasul, barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, baik terkait dengan harta atau terkait dengan kehormatan, falyatahallal minhul yaum, hendaklah mumpung kita masih diberi umur, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ketemu sama orang itu, falyatahallal minhul yaum, hendaklah minta maaf, minta dihalalkan, qabla ayyakuna dinaron wala dirhaman, sebelum kelak di akhirat kita menyesal. Karena di akhirat yang namanya harta benda sudah tidak ada gunanya lagi, tidak ada manfaatnya lagi. Rasul kasih peringatan, mumpung masih hidup maka minta dihalalkan. Ya, maka orang Indonesia kreatif supaya wah nek jaluk ngapura yang tahu salah nih kok izin ya. Maka waktu lebaran buat acara namanya halal bihalal. Dilalai ngisuk lebaran, ngisuk tak minta maaf. Baru keluar dari rumah pengen silaturahmi minta maaf kepleset tiba mati. Kenapa? Nunda. Wong jaluk ngapura ditunda-tunda. Kalau sudah waktunya, sudah ngerasa saya salah, segera minta maaf. Yang namanya malaikat Israel kalau datang nggak pernah permisi. Ulun, saya Israel itu. Sesuk ngahat kliwon tekor ini meneh jabut nyawamu. Kan orang ngono. Wah, nek malah Israel itu datang kulon dulu orang siap-siap, wah langsung kesempatan jaluk ngapura ke semua orang kan gitu. Tapi kan yang namanya kematian itu datang kapan saja bisa. Cah cilik mati yo pantes. Remaja mati yo pantes. Apa meneh wong tua mati, wah saking pantes sih. Ya. Maka karena kematian itu selalu mengintai kita, kapanpun bisa datang, kita harus selalu siap siaga. Siap siaganya dengan apa? Dengan amal, dengan kebaikan, amal soleh, ngibadah. Utamanya selalu berbuat baik untuk orang lain. Kita upayakan jangan sampai mendolimi orang lain. Rasul terkait dengan hak orang lain, apalagi hutang, sempat mengatakan begini, walladzi nafsi Muhammad biyadihi, demi Nabi Muhammad yang jiwanya itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, lau anna rajulan
qutila fi sabilillah, thumma uhya, thumma qutila, thumma uhya, thumma qutila. Sekiranya ada orang semangatnya luar biasa, Masya Allah, dia ikut berjihad ke jalan Allah, berangkat ke Palestina, sampai sana ditembak, syahid. Kemudian oleh Allah, ini hambaku ini luar biasa, amalnya luar biasa, tak hidupkan lagi. Hidupkan lagi, jihad lagi, melawan Israel, tembak lagi, syahid lagi. Oleh Allah dihidupkan lagi, jihad lagi, syahid lagi. 3 kali syahid, pahalanya tikal telu. 1 kali syahid saja langsung masuk surga. Apa meneh ngasih ping telu syahid, luar biasa. Tapi kata Rasul apa? Waladaihi dainun. Tapi orang ini masih nyantol, masih punya utang belum dibayar. Ma dakhalal jannah, selamanya dia nggak bisa masuk surga hatta yuqda anhu dainu, sampai dia itu membayar hutang-hutangnya. Bayar utangnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan hak orang lain. Istighfar, bertaubat kalau dengan Allah itu lebih mudah dibanding dengan manusia. Dengan Allah banyak istighfar, dengan orang lain tetap harus minta dimaafkan. Min irdihi, min malihi au irdihi, kata Rasul. Harta itu bisa terkait dengan utang piutang, ya. Harta bisa terkait dengan korupsi, manipulasi, nyolong dan lain sebagainya. Dulu para salaf soleh, ya, para salaf soleh itu generasi awal kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sekiranya seorang suami hendak kerja, diantar oleh istrinya sampai depan rumah, sampai depan pintu. Kemudian suaminya akan memeluk istrinya karena pamitan akan mencari nafkah, berjuang untuk keluarga. Maka istrinya pun akan berpesan kepada suaminya, wahai suamiku tercinta, engkau sekarang hendak bekerja mencari nafkah. Apa yang engkau lakukan itu sesungguhnya bagian dari jihad fi sabilillah. Wahai suamiku tercinta, sebelum engkau berangkat, jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa niatkan pekerjaan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai suamiku tercinta, aku ingatkan kepadamu wahai suamiku, sesungguhnya anak-anak menantimu di rumah, menunggu keselamatanmu di rumah. Hati-hati ketika engkau bekerja. Wahai suamiku tercinta, sesungguhnya saya, anak-anak di sini sabar menanti kedatanganmu. Kami sabar ketika engkau datang tak membawa apa-apa. Kami sabar ketika kami harus menahan lapar, menahan dahaga. Tapi wahai suamiku, kami tak bisa sabar ketika kelak kami harus dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya, anak-anak, dan engkau wahai suamiku, kami tak sabar dan tak sanggup ketika kita sekeluarga dimasukkan ke dalam api neraka karena engkau ternyata di luar sana mencari harta yang haram. Itu pesannya. Hari zaman saya ini justru kebalik. Kebanyakan yang menimbulkan, yang menyebabkan bapak-bapak korupsi ke ibu-ibu. Iya. Karena gaulnya temennya para pejabat itu wasana tasnya 1 miliar kan. Sepatunya ratusan juta pengen, sementara suaminya pekerjaannya pas-pasan, akhirnya ngojo-ojoi. Mbok korupsi wah itu ada kesempatan proyek, mbok ngambil fee sekian, mbok ya akhirnya karena tuntutan gengsi, tuntutan keluarga, korupsi.
Padahal kalau dilihat dari sisi gaji, yang namanya anggota dewan, yang namanya menteri, yang namanya para orang-orang eksekutif, gajinya itu bukan sebulan 500.000. Gajinya jutaan, ada yang 15, 20, 30, 40, 250 juta sebulan. 250 juta. Ora cukup. Tukang sate di pinggir jalan yang mungkin sebulan hasil bersih tidak seberapa, iso cukup. Mengapa tukang kelontong di pinggir jalan yang pendapatannya mungkin di bawah 1 juta hidup cukup, tapi mereka para orang-orang eksekutif, pejabat, orang-orang kaya yang duitnya miliaran kok ora cukup? Karena gaya hidup, gengsi, melihat segala sesuatu dari dunia. Maka ketika orang itu melihat dunia, hidup pasti ora tentrem. Mesti ora tentrem. Padahal paling enak ki urip ki tenang, turu tidur nyenyak, makan nikmat meskipun hanya pakai sambal oyek, istilah kalau di tempat tretep itu, sambal ulek sama kuban lobor, ya, ikan asin, wis ora umum enake kan, tenang atine, turune amblek kan gitu. Tawakal konaah nrimo ing pandum. Tapi mereka yang mikirnya itu hanya dunia, dunia, dunia. Korupsi 270 triliun ya ora cukup. Segitu banyak. Ini ada kasus lagi korupsi 300 triliun. Ya ora cukup. Hatta zurtumul maqabir. Manusia itu numpuk harta. Andai pun sekarang dikasih gunung emas sak gedene Gunung Sindoro, masih minta 1 gunung emas lagi sebesar Gunung Sumbing. Dikasih enggak cukup, masih minta lagi sak gunung merbabu. Itu manusia. Jadi kalau yang dipikir hanya dunia, ora cukup. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita itu masuk ke liang lahat, sampai masuk ke kuburan, baru kita tahu, oh ternyata hidup itu fana, ternyata dunia seisinya, ternyata kekayaan, ternyata rumah mewah, ternyata tidak memberikan syafaat apapun untuk saya. Sekaya apapun manusia di dunia, ketika meninggal tidak akan membawa apa-apa. Ketika meninggal mobilnya tidak ikut dikubur. Nek duwe pesawat pribadi, pesawat jet ya ora melu dikubur. Dia datang ke dunia tanpa apa-apa, meninggal juga tanpa apa-apa. Suaminya yang katanya hidup sehidup semati, ya hanya sampai ngantar sampai kuburan tok, istrinya dikubur ya nggak melu melebunin kuburan toh. Sebulan kemudian sudah nikah lagi. Oh, padahal janjinya sehidup semati kan. Ya itu, tidak ada yang kekal di dunia itu. Pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita nyadar tidak ada kekekalan itulah, maka kita nabung kebaikan. Kita sekarang nggak ngelihat amal perbuatan kita itu. Karena sesungguhnya di mata kita saat ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih satir, dikasih tabir, dikasih penutup sehingga kita tidak bisa melihat pahala atau dosa yang kita lakukan. Maka ketika kita meninggal, fakasyafna, Allah akan membuka sampai sehingga mata kita yaumaidin sadid, mata kita itu akan sangat tajam. Fakasyafna anhul basaru, mata kita akan dilihat, mata kita akan disingkap sehingga kita dosa kita, ya, kebaikan kita akan lihat. Ini karena kita lihat yaitu seringnya materi ya. Kalau kita nggak ngelihat sekarang, maka andai pun Rasul mengatakan sekiranya anak Adam itu tahu, betapa besarnya pahala sholat subuh berjamaah, tentu mereka akan berbondong-bondong, akan berusaha keras untuk bisa
berangkat ke masjid ikut sholat subuh berjamaah meskipun jalannya sambil ngengsot. Saking gedene pahalane. Tapi kan nggak nampak. Karena nggak nampak itu makanya enak turu kan gitu. Enak di rumah karena nggak nampak. Kalau dinampakkan sing sholat subuh berjamaah 3 hari berturut-turut di shaf paling awal haji meneh gratis. Raudhah ngasih haji gratis. Wah, sregep meneh. Kenapa? Karena dinampakkan. Tapi karena pahala itu tidak dinampakkan sehingga orang merasa kan? Nanti ketika kita sudah meninggal fa basarukal yauma hadid. Rumah kita akan dinampakkan, akan tajam pandangan kita. Seluruh amal-amal kita akan kelihatan. Maka sebagai bekal ketika kelak kita hendak menghadap Allah, minimal ada 3 bekal yang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diwasiatkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita itu ketika kita meninggal itu pahalanya masih ngalir, kebaikannya masih ngalir. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqah jariyah au ilmin yuntafa bi awaladin sholihin yat'ulah. Sekiranya anak Adam itu meninggal dunia, sekiranya manusia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya semua amal-amal perbuatan dia itu akan terputus, akan sirna. Sing sugih bondone ora melu, yang punya kekayaan nggak akan ikut, semua terputus kecuali 3 hal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kalau bahasa kita wakaf, ya. Ada yang sedang bangun masjid berwakaf 1.000, 2.000, 20.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, ya 10 juta, semampu kita berwakaf. Selagi barang wakaf itu masih digunakan oleh jamaah, selama itu pula pahala akan selalu mengalir kepada kita. Maka rajin-rajin kita berwakaf, bersedekah jariyah. Sebagai apa? Tabungan ketika sewaktu-waktu Allah memanggil kita, maka kita sudah siap untuk menghadap Allah, bukan hanya dengan amal baik, tetapi juga menabung, menanam investasi, supaya pahalanya, transferan pahala tetap mengalir kepada kita. Ada yang membangun jalan pun bisa, selama jalan itu digunakan oleh orang banyak, maka pahala kita mengalir. Buat jembatan bisa, buat sekolahan bisa, buat rumah sakit bisa, buat pondok pesantren bisa. Wakaf itu menginfakkan, mengeluarkan harta kita untuk kepentingan umat, untuk kepentingan manusia. Jadi wakaf itu tidak hanya untuk masjid, tidak hanya untuk pesantren, tapi bisa juga untuk sekolahan ya wakaf, iso bangun jalan ya wakaf, iso bangun jembatan ya wakaf. Apapun yang kiranya bisa dimanfaatkan oleh orang lain, itu adalah wakaf. Bisa dengan sebagian kecil harta kita, atau nek sing duwe tanah, wah tanahin dibuat masjid, dibuat pesantren, dibuat apa ya monggo. Itu sebagai tabungan buat kita kelak ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita punya transferan pahala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang di dunia pernah punya pengalaman bisnis, buka warung, kebetulan punya tetangga yang tak mampu, diajarin cara bisnis yang baik itu bagaimana. Ini kan ilmu yang yungtafa bihi, yang bermanfaat. Yang biasanya jadi petani tahu cara nanam alpukat sing apik sehingga bisa keluar bagus buahnya, ajarin petani lain, iki lho cara nandur alpukat sing apik iki carane ngene. Kalau di tempat kita bibit yang baik itu jenisnya yang ini.
Sehingga yungtafa bihi, bermanfaat. Yang bisa ngaji, ajarin saudaranya, ajarin siapapun yang nggak bisa ngaji, supaya bisa ngaji. Maka sangat besar sekali pahala orang-orang yang selalu ngajar di TPQ, di TPA. Apa meneh ganjarane waktu di dunia, gajinya di dunia itu kan apa? Terima kasih banyak, triliun. Terima kasih banyak. Ya gajinya guru TPA kan cuma terima kasih, ya. Ya luar biasa, tapi ikhlasnya luar biasa. Maka jamaahnya harus menghormati guru-gurunya, karena dari mereka itulah anak-anak kita jadi bisa membaca Al-Quran, jadi bisa ngaji, kan? Kemudian yang ketiga, anak soleh. Untuk mendidik anak soleh, maka orang tuanya diusahakan untuk soleh dulu. Orang tuanya baik dulu. Supaya kita, anak-anak kita itu ngikut orang tuanya, ngikut bapak ibunya, ngikut mbah-mbahnya. Wah, bayi saya itu kalau malam bangun jam 2 tahajudan, cucu ngelihat. Wah, mbah saya itu dulu waktu masih hidup suka rajin ibadah ke masjid, suka sedekah. Cucu akan ngelihat, anak akan ngelihat, maka anak juga akan niru apa yang dilakukan oleh orang tua. Nek wong tuane senenge ngrungokke dangdut, anake tiru-tiru ngrungokke dangdut. Kalau orang tuanya sukanya tiktokan, anaknya juga suka tiktokan. Isih bayi wis dibuatkan akun TikTok. Wah, dibuatkan akun Facebook isih cilik, diajari joget-joget. Ini yang kadang saya itu sampai sekarang sering nggak masuk di akal saya. Kok iso ada orang tua bangga anaknya itu bisa joget, kemudian divideokan, masukkan ke TikTok, senenge katok. Cok, orang masuk di akal saya. Ada ibu-ibu ora kelingan umure, joget-joget masukkan ke TikTok. Jan nggak masuk di akal saya. Ada orang yang kadang-kadang menurut dia mungkin sudah luar biasa, yo pakai nikob apa? Cadar. Ini yo pamer di TikTok. Akhirnya gunane opo cadaran kalau masih pamer-pamer tubuhnya biar dipuji-puji di TikTok, kan gitu. Ini miris. Generasi TikTok ini generasi yang sangat miris. Giliran kon ngaji angel. Sekarang banyak anak SMA kon maca Quran ora iso. Serius ini. Banyak anak SMA yang enggak sholat. Ditanya air suci atau air enggak suci itu enggak paham. Di air ini najis atau ini enggak najis saya ora ngerti. Ditanya doa-doa ora hafal. Yang aneh itu wong tuane yo santai kan. Yo dibiarkan bocah dolanan HP, bocah pelayon naik sepeda pacaran, wong tuane kok santai, tenang gitu. Enggak nyadar di akhirat bahwa yang namanya anak ini yang bisa menuntun orang tuanya sekiranya orang tuanya memberikan perhatian keagamaan pada anak. Anak ini investasi yang luar biasa. Anak ini sumber pahala yang luar biasa. Sekiranya orang tua bisa mengemban amanat untuk mendidik anak-anaknya. Mestinya kalau anak itu tidak baca Quran kelas 1, 2, 3 SD kelas 1, 2, 3 SD belum bisa baca Quran. Wong tua itu mestinya sudah khawatir. Anak sudah kelas 1 SD maca Quran durung iso ya. Sekarang enggak ya. Sekarang saya pernah ke beberapa SMA. Saya pernah ke beberapa SMA. Ada masjidnya ya bagus. Ada masjidnya ya bagus. Adzan di masjid. Salat zuhur adzan di masjid. Muridnya banyak SMA-nya. Masjidnya ya enggak besar-besar amat. Tapi kok ora besar amat. Tapi kok ora kebak. Padahal logika saya andai kata semua itu masjid mungkin 3 kali sholat. Itu masjid mungkin 3 kali sholat shift itu.
itu kok satu sip aja enggak, itu kok satu sip aja enggak, yang lainnya main-main di luar, yang lainnya main-main di luar, ini kan miris apa gitu. Ini kan miris. Jangan sampai yang kayak gini terjadi di masjid, yang kayak gini terjadi di masjid-masjid kita, kalau kita jadi itu karena itu tanggung jawab, itu karena itu tanggung jawab untuk mendidik anak-anak terbiasa melaksanakan. Tapi yang kelak ditanya oleh Allah, bukan guru, bukan guru. Yang kelak akan ditanya oleh Allah, yang kelak akan ditanya oleh Allah. Kalau anaknya nggak bisa ngaji, kalau anaknya nggak bisa ngaji, kalau anaknya malas nggak bisa sholat, kalau anaknya nggak bisa sholat, yang ditanya bukan guru ngaji, bukan kepala sekolah, yang ditanya kamu dulu kemana, kamu dulu anakmu sampai main-main, anakmu sampai nggak sholat, anakmu sampai nggak sholat, sampai nggak bisa ngaji, nggak sukanya maksiat, sukanya maksiat, sukanya ngombe, sukanya pelayan kemana, yang ditanya orang tua, bukan guru ngaji, bukan guru ngaji itu kan, guru ngaji itu kan istilahnya sukarelawan, mengajarin anak, wajib orang yang wajib punya kewajiban supaya dekat dengan Allah, supaya anak itu rajin ibadah, supaya anak itu rajin ibadah baik, supaya akhlaknya baik, yang punya tanggung jawab adalah orang tua. Itu adalah orang tua. Maka kalau anak-anak kita belum bisa ngaji, segera kita diberi kesempatan, anak-anak kita mendidik anak-anak kita, mendidik cucu-cucu kita. Alhamdulillah, di Indonesia itu banyak sekali TPA. Kalau anak nggak mau ngaji dituntun, diajak. Jangan hanya kita sibuk dengan dunia, melupakan anak kita. Bapak kerja, anak itu ini dosa semua dua-duanya. Kalau memang tidak ada yang bisa menjaga anak, yang standby di rumah jagain kan begitu. Jangan pekerjaan kita itu sampai menjadikan anak-anak kita itu tak terurus. Dosa besar. Nanti kita akan menyesal ketika kita sudah tua, sudah ada yang merawat kita. Enggak ada yang merawat kita. Karena anak orientasinya kerja juga. Ngelihat bapak ini mbah bae dipikir kerja. Akhirnya ketika bapak sudah sakit-sakitan, yang satu kerja di Kalimantan, yang satu kerja di Sulawesi, yang satu kerja di Jakarta, sakit di sini. Ibunya sakit suruh di sini, suruh nengok, saya masih sibuk, masih di kantor, saya masih sibuk, masih di kantor, saya masih ini. Akhirnya anak-anaknya juga sama, yang dipikir dunia. Suruh nengok ibunya, bapaknya yang sakit, alasannya susah, saya terikat dengan kantor, saya terikat dengan pekerjaan, semua yang dia pikirkan. Dalam kondisi seperti ini siapa yang salah? Ketika orang tuanya sekarat, ketika orang tuanya sekarang yang mestinya ada anak-anaknya yang disampaikan, yang menuntun, yang menuntun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena waktu kita sekarang itu, karena waktu orang yang mendampingi kita, saat sekarat itu, saat terakhir, saat terakhir setan mengganggu kita, maka setan akan berusaha keras saat kita sakaratul maut itu tidak ingat Allah. Maka jangan kaget kalau ada orang lagi sekarang, kemudian tahu ngomong ngelindur, padahal orang tuanya sudah meninggal, dia ingat tok biyung rene, bapak nyonggek melu, boe ojo tinggal nyokok dewek. Ada. Jadi saat kita sekarat itu, saat terakhir setan itu mengganggu manusia. Maka diupayakan setan, caranya orang ini tidak membaca. Jangan sampai akhir hidup dia membaca. Maka diganggu dia akan orang-orang yang paling dia cintai, ibunya, mbahnya, saudara-saudara yang telah meninggal, dia seakan-akan sudah berada dengan orang-orang yang dia cintai. Saat orang yang dia cintai,
saat terlena itulah malaikat Israel datang mencabut nyawa, datang mencabut terlena, sehingga terlena, sehingga tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita sebagai anak turunnya, ketika orang tua kita dengan kematian sakaratul maut, disunahkan untuk talqin la ilaha illallah. Baca terus, la ilaha illallah, sampai orang ini bisa mengucapkan la ilaha illallah. Saat sakaratul maut, kemudian orang tua kita, kemudian orang tua kita, ibu kita, ayah nenek kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita diam. Sudah selesai. Kita diam. Jangan kita ngobrol apa, jangan kita ngobrol nanti dia teringat yang lain, ngobrol yang teringat yang lain, ngobrol yang lain, ngomong sesuatu yang lain, ngomong sesuatu yang lain. Karena Rasul mengatakan akhiruhu la ilaha illallah, akhiruhu la ilaha illallah. Siapa yang terakhir masa hidupnya saat sakaratul maut, mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Setan tahu, maka setan berwanti-wanti piye carane supaya orang itu ketika akhir hidupnya tidak mengucapkan la ilaha, karena la ilaha illallah adalah kunci surga. Kalau sudah memegang kunci surga, kalau akhir kita sudah la ilaha illallah, ya. Aman. Ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kunci suar la ilaha illallah, kunci suar la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Kunci swarga, kita pegang lafal la ilaha illallah. Kita kuatkan iman kita dengan la ilaha, dan mudah-mudahan akhir hidup kita tetap berpegang teguh kepada lafal la ilaha, maka supaya kita tetap dengan lafal la ilaha illallah, hendaklah selalu membiasakan diri kita untuk membaca la ilaha, selalu berzikir dengan la ilaha, siang malam jangan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi habis salat jangan lupa untuk selalu membiasakan lidah kita mengucapkan la ilaha. Sesungguhnya rahmat Allah yang sangat luar biasa, kasih sayang Allah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kaum muslimin, ketika Rasul mengatakan barang siapa yang akhir hayatnya melafalkan la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Ini rahmat Allah yang sangat luar biasa. Kenapa lafal la ilaha illallah bisa kita ucapkan tanpa kita menggerakkan bibir kita. Selama lidah kita masih bisa bergerak, selama itu pula kita masih bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir. Sekiranya ada orang yang
sakit luar biasa, menggerakkan bibirnya, tapi masih bisa menggerakkan lidahnya, orang itu insya Allah masih bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Ini rahmat Allah yang luar biasa. Hanya biasanya orang itu sesuai dengan kebiasaan. Wong biasane mendem matine. Orang biasanya ke diskotik yang dilalai matine bares kon diskotik. Orang biasanya minum ya matinya maka kita harus membiasakan. Kita itu terakhir kita itu terakhir hidup kita dengan melafalkan sering-sering kita lafalkan la ilaha illallah. Tahlil itu pahalanya sangat luar biasa. Hidup itu kalau di rumah terbiasa mendengarkan musik. Jangan terbiasa dengar dangdut koplo. Enggak usahlah. Dengarkan murotal rumah itu kalau sering didengarkan suci Al-Qur'an, insya Allah berkah hidup kita. Kalau terbiasa mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an, anak kita insya Allah anaknya enggak insya Allah anak kita ketika suruh ngaji, insya Allah kalau suruh ngapal Al-Qur'an mudah. Kenapa? Sering terbiasa dengar, maka ibu-ibu kalau yang sudah punya anak cucu ya, hendak mau punya cucu ya. Sedang mengandung anak kita sering di rumah itu dengarkan murotal Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu didengarkan oleh orang yang mengandung, maka Al-Qur'an itu masuk ke dalam diri dia, didengarkan oleh janin yang ada di dalam kandungannya. Maka ketika lahir tetap senandungkan ayat-ayat Al-Qur'an, itu anak ketika diajak ngaji suruh ngapal Quran gampang. Maka jangan kaget kok ada anak 5 tahun 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Quran. Jangan kaget karena sering mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kalau anak itu sering dengar musik, yang dihafal musik. Kalau sering dengar lagu, yang dihafal lagu. Yang namanya anak itu pendengarannya luar biasa. Anak itu diberi keistimewaan oleh Allah dengan meniru segala sesuatu melalui pendengaran. Maka anak 2 tahun sudah bisa ngomong, sudah bisa bicara. Padahal ora iso nulis. 2 tahun kon diajari, nak tulis, ora iso. Hanya sering ditimang-timang sama bundanya, sering diajak ngobrol sama bundanya. Maka anak ini akan bisa bicara dengan sendirinya. Menirukan apa yang disampaikan oleh bundanya. Maka seorang ibu itu memang tabiatnya banyak ngomong. Iya, satu hari itu jatah setorane seorang perempuan bicaranya 22.000 kata. Wah, jadi nek ono bapak kok diomeli ibuke, wah ibu iki setoran iki. Kejar target nih. Kejar target hari ini belum 22.000 kata kan gitu. Untuk apa kok ibunda itu banyak bicara? Karena tugas dia di rumah didik anak-anak, ngopeni bocah harus peka, harus banyak bicara, harus rewel seorang ibu itu. Kalau tidak, wah anak yo ora karu-karuan. Kalau ini memang anak kecil kok diem aja, ya. Oh anak nggak bisa ngomong, kok suwe. Kenapa kok anaknya 5 tahun, 4 tahun belum bisa bicara? Wah ibu enek ngomong meneng ora diajak ngobrol bayi ini ya. Ora iso ngomong kan gitu.
Nah, maka dari pendengaran itulah masuk. Maka 2 tahun, anak 2 tahun sudah mulai bisa ngomong, 3 tahun bisa bicara. Maka kita manfaatkan kemampuan anak di dalam merekam apa yang didengar. Kita manfaatkan sebaik mungkin untuk pendidikan kita. Masukkan Al-Quran sebanyak mungkin. Dengarkan Al-Quran. Anak-anak kecil itu bisa nyanyi. Apa itu yang Wali Songo ya. Bisa nyanyi yang lagu-lagu koplo. Tanpa dia itu disuruh nulis, disuruh nyatet, suruh ngapal. Cukup dengar di masjid-masjid, cukup dengar di acara-acara pernikahan ya. Apal dewi. Itu bocah. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Kalau yang masih punya anak di bawah 15 tahun ke bawah, kesempatan emas. Quran terus di rumah. Supaya apa? Yang masuk di dalam otak anak ini adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Dan orang tua ketika dia memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada anaknya, pahalanya luar biasa besar. Andai kita tidak bisa ngajarin anak-anak untuk membaca Iqra, untuk membaca Al-Quran, cukup diperdengarkan Al-Quran, insya Allah anak itu akan hafal dengan sendirinya. Iya, jadi umpamanya pengen ngapal An-Naba, surat An-Naba, sudah tiap hari di rumah diulang-ulang aja surat An-Naba. Tahu-tahu anak itu hafal. Wis hafal ganti surat Al-Mursalat. Ulang-ulang terus, insya Allah hafal surat Al-Mursalat. Persis kayak anak itu dengerin musik, dengerin lagu dari luar, ngerti-ngerti hafal. Jadi biasakan Al-Quran itu ada di rumah kita. Sehingga anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran, cinta masjid, anak yang soleh, dan yang untung adalah orang tuanya insya Allah menjadi waladin salihin yad'ulah. Anak yang akan mendoakan kepada orang tuanya tatkala orang tuanya telah tiada. Anak yang akan berbakti. Betapa bangganya kita ketika sudah tua, anak-anak kita taat sama orang tua, anak-anak kita rajin ke masjid, anak-anak kita rajin ngibadai, senang orang tua. Tapi bayangkan ketika kita sudah tua, kita punya harta, belum juga kita meninggal dunia, anak-anak ceker-cekeran rebutan harta wong tuani. Wah, sakit sekali hati kita itu, nelongso sekali kita itu. Belum juga kita meninggal dunia, melihat, menyaksikan anak kita eker-ekeran rebutan harta. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Maka didik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh. Kita yang umur kita mungkin sudah senja, yang tidak lama lagi matahari akan tenggelam, selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ingat bahwasanya malaikat datang tanpa permisi, selalu berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat sekiranya kita punya hutang, kita bayarkan. Kalau kita nggak tahu dulu itu saya utang sama siapa ya, saya bayarnya harus bagaimana ya, maka ambil uang, bismillah kita masukkan di kotak masjid. Ya Allah, saya ini pernah punya hutang, saya nggak tahu orangnya itu sekarang kemana, tinggalnya di mana. Ini uang ya Allah, bismillah saya masukkan ke kotak masjid. Saya niatkan untuk membayar utang kepada orang yang dulu saya utangin. Kelak di akhirat, kalau orang itu nagih, saya akan sampaikan, ya Allah, saya sudah bayarkan melalui kotak masjid. Bisa. Jadi selama kita masih hidup di dunia, bisa. Tapi kalau ajal sudah datang, tidak bisa. Maka ketika manusia meninggal itu, sebelum harta waris dibagikan, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, dia punya utang enggak? Kalau orang meninggal masih punya hutang, maka harta-hartanya harus digunakan untuk membayar hutang, meskipun harus jual tanahnya, harus jual rumahnya, semua hartanya ludes, tetap harus dibayarkan hutangnya sebelum pembagian waris. Yang kedua, harta sekiranya
bayar rumah sakit, ambulane dan lain-lain terkait dengan kebutuhan pemakaman, ambil dana dari situ. Dan yang ketiga, jika ada wasiat dari orang tua, tolong tanah ini kasihkan ke fakir miskin, tolong tanah ini buat bangun masjid, tolong tanah ini. Nah, sekiranya ada wasiat, maka wasiat itu dijalankan, sisa hartanya baru itulah harta waris. Hanya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Taib, panjang lebar ya, ternyata udah sejam lebih. Sekiranya ada pertanyaan sebelum saya tutup, monggo. Oh, silakan. Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari soal hutang sedikit pun harus kita bayarkan. Kemudian ada permasalahan mungkin pada mencuri atau apa tindakan-tindakan yang merugikan orang lain antara hutang dan harta korupsi misalnya itu. Nah yang tidak ada hutang yang harus apakah berikutnya ini yang korupsi itu juga yang hutang tingkat keberatan di hadapan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu. Good. Baik. Kalau korupsi itu sesuai dengan hasil tarjih ya. Tarjih itu punya buku judulnya Fikih Anti Korupsi ya. Itu aslinya kalau orang koruptor itu sudah kisaran 100 miliar kalau nggak salah, itu sudah berhak untuk dihukum mati. Koruptor itu kalau di dalam Al-Quran itu haribunallah wa rasulah, memerangi Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai dengan syariat Islam, mohon maaf nih kok ronde pegel sikile, itu aslinya hukumannya berat, bukan hanya dihukum mati tembak jeder atau digantung, itu tidak. Taruh di perempatan jalan, disalib, disaksikan orang banyak, potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan. Terakhir dipenggal. Kira-kira nek diterapkan hukum koyo ngene iki ana korupsi ora? Wedi kayak korupsi. Karena mereka itu perampok. Yang sing dirampok duitnya wong sak Indonesia. Jadi hukuman perampok koruptor itu berat. Itu di dunia ya. Di akhirat tuh dipotong-potong cilik-cilik kalau malaikat sit. Ngeri bukan koruptor itu. Sangat mengerikan. Jadi dosa besar. Dia tidak hanya tobat tapi mengembalikan seluruh hartanya pada negara. Baru dia harus, ya kalau dihukum ya dihukum karena ini terkait dengan harta orang banyak, tetap dihukum. Hukumannya seperti itu asli nih. Bukan 270 triliun dihukum 6 tahun itu bukan. Disalib. 100 miliar itu sudah bisa dihukum salib. Di kita itulah ya. Jadi itu yang kedua terkait dengan hutang ya. Hutang kalau kita itu punya hal lain, maka hutang harus didahulukan. Umpamane saya niat haji tapi duwe utang, maka didahulukan bayar utang dibanding naik haji. Karena naik haji hukumnya wajib bagi yang mampu saja. Nggak mampu nggak wajib. Tapi bayar hutang itu wajib ditunaikan oleh siapapun. Ya. Maka ketika kita punya hajat yang sifatnya itu sekunder, ya. Kemudian kita punya hutang, maka hutang yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Kecuali kata Imam Nawawi, kita ada jaminan untuk membayar. Seumpama pengen haji, wis untuk jatai berangkat, burung iso ngelunasi. Nek tak lunasi tahun ngarep kok sayang. Karena kesempatan sekarang mumpung sehat umpamanya kan.
Dan kita punya harta gaji sekian tapi belum turun. Nanti kalau harta tuh gajinya turun atau pensiunan turun umpamane iso nutupi. Jadi ada harta jaminan yang kira-kira bisa menutupi untuk membayar hutang. Maka boleh kemudian kita berangkat haji sambil utang itu. Dengan syarat ada jaminan kita bisa bayar. Artinya kita dilalai waktu haji di Mekah, kepleset, jatuh, terinjak-injak, meninggal. Umpamane. Di rumah itu ada jaminan yang bisa untuk membayarkan. Karena hutang itu lebih wajib dibayarkan dibanding haji. Haji sifatnya sunnah, haji sifatnya tidak wajib, maaf, bagi yang belum mampu. Sementara membayar utang itu hukumnya wajib. Jadi ini terkait dengan hak orang. Bahkan sekiranya ada ibadah yang berbenturan antara hak orang dengan ibadah, harus didahulukan hak orang. Misal, pas duhur, Allahu Akbar, adzan. Pas nengok ono kecelakaan. Maka mana yang didahulukan? Nolong orang ini. Meskipun dia harus nolong ini ngantar ke rumah sakit dan lain sebagainya, tahu-tahu loh, aku bisa asar. Itu boleh. Kalau dia malah mendahulukan sholat dengan membiarkan orang ini kecelakaan sampai meninggal, malah dia dosa. Jadi sekiranya ada hak Allah dengan hak hamba, maka yang didahulukan adalah hak hamba. Sekiranya ada yang membutuhkan, makanya momennya kita mau haji nih, Arab haji, duitnya cukup, dilalai kok tanggane kok butuh duit banget karena sakit keras dan lain sebagainya. Dan orang ini ke kita, kira-kira tak naik haji atau membantu iki yo, maka pahalanya lebih banyak. Bismillah, bantu orang ini. Kenapa? Ini karena terkait dengan manusia. Jadi ibadah dengan manusia itu pahalanya luar biasa, luar biasa. Tapi kalau kita bermaksiat kepada manusia juga sama, dosanya juga luar biasa. Maka hati-hatilah dengan hak orang lain. Wallahu a'lam. Ya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Karena acara untunya sudah datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.